pengertiannya. Kalau nggak paham berarti kerjakan soal lagi. Nah, kalau pemetaan tahu ya? Apa sih pemetaan? Kalau tanya apa itu pemetaan? Pemetaan namanya fungsi. Pak. Saya tanya dulu, genusnya apa fungsi itu? Himpunan boleh. Terlalu jauh. Yang paling dekat dengan fungsi itu apa genusnya? Cari genusnya jangan terlalu jauh ya. Yang paling dekat. Genusnya yang paling dekat adalah relasi. Ya. Nah, berarti nanti kalau mendefinisikan fungsi adalah relasi ya, gitu ya. Kalau himpunan terlalu jauh, ya. Tadi cross product juga terlalu jauh karena dari cross product bisa didefinisikan relasi, kemudian dari relasi ke fungsi. Ini cara mendefinisikan. Kalau mencari genus jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh kita nanti kepanjangan cara membuat diferensialnya. Ya. Coba definisikan fungsi atau pemetaan dari relasi. Ya, relasi. Kalau kita berbicara fungsi atau relasi pasti melibatkan apa? Himpunan, ya himpunan, ya domain itu himpunan, yang melibatkan himpunan. Berapa himpunan yang terlibat? Dua, ya. Jadi mesti kita punya. Berarti kalau kita menyebut fungsi, mesti fungsi dari, ya toh, dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mengaitkan. Jadi kalau mendefinisikan pemetaan jangan kata pemetaan lagi ya, nanti jeruk makan jeruk ya. Mendefinisikan pemetaan dengan pemetaan. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mengaitkan setiap atau masing-masing unsur di A dengan tepat satu unsur di B. Betul? Ini tadi kuisnya di luar. Kuisnya di outing. Ambil sarapan. Ya. Gitu ya. Atau kalau kita berbicara relasi itu sebagai pasangan tentu tidak boleh, yaitu fungsi dari A ke B adalah apa? Kalau relasi itu kan subset dari A cross B, betul ya? Berarti fungsi dapat dipandang sebagai subset dari A cross B, gitu ya? Yang apa? Kalau kita menjumpai pasangan A, ya. A, B dan apa? A, C itu adalah anggotanya, berakibat apa? A, B dan A, C anggota berakibat B harus sama dengan C. Betul? Gitu. Kalau menggunakan bahasa pasangan, ya kan? Ya. Boleh Anda pakai pengaitan ya tadi ya, definisi pertama boleh juga sebagai pasangan urutan. Yang penting itu kan kalau A, B dan A, C anggota berarti kan sebenarnya A dipasangkan dengan B, A dengan C. Kan nggak boleh kalau berbeda beda C-nya, ya toh? Berarti itu harus, makanya itu sebenarnya menggantikan apa? Menggantikan dipasangkan dengan tepat satu. Ya, pasangan maknanya ya. Jadi Anda boleh menggunakan bahasa apa saja. Yang penting maknanya sama ya. Tapi yang sering dipakai mulai skor menengah itu sebagai pengaitan ya. Silakan nanti Anda familiar. Nah, jadi kalau kita berbicara fungsi atau pemetaan yang terlibat hanya sebagai himpunan. Padahal kalau kita punya grup, selain himpunan juga ada koperasi ya.
Nah, jadi kalau kita berbicara grup itu ada komponen himpunannya, tapi masih punya kelebihan yaitu adanya operasi. Nah, grup sebagai himpunan berarti nanti kita bisa mendefinisikan fungsi. Nah, karena kita punya operasi, berarti kita juga bisa melibatkan operasi, gitu ya, melibatkan operasi. Jadi nanti tidak hanya sekedar fungsi, tidak hanya sekedar pemetaan. Kalau kita berbicara pemetaan atau fungsi, kita hanya memandang grup sebagai himpunan. Nah, berarti di sini ada pemetaan dan ada operasi. Nah, sebenarnya homomorfisme itu akan mempermasalahkan antara pemetaan dan operasi. Dan antara pemetaan dan operasi itu mau didahulukan yang mana? Maksudnya dipetakan dulu baru dioperasikan. Apakah dioperasikan dulu baru dipetakan? Paham ya? Jadi sini ada dua loh, ada pemetaan, ada operasi. Ya, karena grup terlibat kan dua ya. Sebagai himpunan kita berbicara pemetaan, tapi karena grup ada operasi. Permasalahannya yang muncul adalah mau dipetakan dulu baru dioperasikan, atau dioperasikan dulu baru dipetakan. Nah, itu ya, itu permasalahan yang muncul nanti. Nah, kalau itu nanti nggak masalah mana yang dulu mana yang belakang, ternyata hasilnya sama, gitu ya. Itulah yang disebut homomorfisme, gitu ya. Nah, tapi kalau dipetakan dulu baru dioperasikan tidak sama hasilnya dengan dioperasikan dulu baru dipetakan. Nah, itu berarti, nah, itu namanya tidak mengawetkan operasi, itu mengawetkan preserve ya, bahasa ibunya preserve ya. Nah, makanya ada yang menyebut homomorfisme is a function that is preserved, such that preserve operation. Gitu ya. Nah, homomorfisme adalah fungsi yang mengawetkan operasi. Sebenarnya pemetaannya seperti itu ya. Jadi ideasnya itu di situ, ada pemetaan, ada operasi. Mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu? Mau dipetakan dulu baru dioperasikan, atau dioperasikan dulu baru dipetakan. Nah, kalau itu hasilnya nggak pengaruh, mau mana yang duluan gitu. Tapi kalau pengaruh ya bukan, ya nggak bisa. Itu ideasnya. Jadi bahasa formalnya sekarang, bagaimana memformalkan definisi itu? Matematik saya menggunakan bahasa simbolik gitu ya. Nah, berarti kita harus berangkat punya dua grup ya. Misalkan kita punya dua grup. Misalkan G dengan operasi bintang dan G garis dengan operasi bundaran, misalnya dua grup. Nah, terus saya punya pemetaan P pemetaan, disebut saja pemetaan katakannya. Nah, pemetaan ini dari G ke garis. Pemetaan P dari G ke G garis. Jadi kalau kita hanya punya pemetaan di sini G dan G garis hanya dipandang sebagai himpunan ya. Pemetaan P dari G ke G garis disebut grup. Nah, ini jika nanti P dikenakan pada dua unsur A bintang B. Artinya apa ini? A dioperasikan dengan B baru dioperasikan. Itu hasilnya harus sama dengan P A dengan P B. Nah, yang kanan ini dipetakan dulu, gitu, baru dioperasikan. Nah, kalau hasilnya sama dan untuk setiap ya, nah ini maknanya ya. Jadi ilustrasinya begini, kalau kita punya unsur A dan B di G, nah, ini bisa kita operasikan dulu di A, dan ini kita operasikan dulu, kita petakan dulu di B. Baru setelah ini kita operasikan di A, operasi B. Tetapi ini juga bisa kita operasikan dulu A dan B, gitu. Jadi ini A bintang B. Perhatikan bintang itu adalah operasi di G. Nah, berarti kalau sudah peta, berarti operasinya di sini, gitu ya. Tapi kalau sebelum dipetakan, berarti operasinya di sini. Ini berarti ini dioperasikan dulu, tapi setelah itu baru dipetakan. Nah, gitu kan?
ilustrasinya ya. Yang ini dipetakan dulu baru dioperasikan, yang ini dioperasikan dulu. Nah, ini hasilnya harus sama gitu ya. Kalau dia sebagai homomorfisme. Jadi ini akhirnya tidak bermasalah apakah dioperasikan dulu baru dipetakan atau dipetakan dulu baru dioperasikan. Ada definisi formalnya seperti ini ilustrasinya ya. Nah, contoh-contohnya banyak ya. Di buku itu ada yang pertama itu contoh. Ya, isomorfisme lupakan dulu nanti belakang ya. Contoh kedua, dibuka apa contoh kedua? Belum lupa. Dari GL2R ke R bintang ya. Tuh kan diwaca buku ya. Ya, contoh dua, example 2 di buku. Nah, ya. Nah, di situ komentaannya dari GL2R ke R bintang ya. Sekarang diberi nama nggak komentarnya? Enggak. Ada namanya enggak? Belum baru dibuka lagi lama ngapain? Apa? Diberi nama nggak komentarnya? Contoh 2, example 2. Wah, ini mau kuliah nggak siap dengan bukunya ya, wah. Jangan-jangan buka setahun yang lalu. Gak ada namanya ya? Ya sebutkan gak ada namanya, sebut aja namanya F gitu ya. Nah, ya. Gak ada namanya ya? Gak diberi nama, sebut aja namanya F. Ya, ya. Apa itu? Gilo. Bintang itu apa? Grup. Grup. Isinya apa? Kira-kira grup mesti himpunannya apa, operasinya apa gitu ya? Himpunannya apa? Bintang itu non-zero real numbers ya. Berarti bilangan real yang tidak nol. Kenapa nolnya dibuang? Karena nol nggak punya inverse terhadap operasi kali ya. Kita ingat waktu berbicara grup di awal ya. Kalau seluruh bilangan real kita kumpulkan dengan operasi kali tidak membentuk grup. Masalahnya adalah di nol. Ya, nah kalau nol kita keluarkan beres ya, makanya simbolnya R bintang. R bintang itu adalah R dibuang nolnya ya. Nah, ini berarti grup dengan operasi kali. Kalau GL2R, ayo, ini adalah himpunan matriks ya kan, ukuran 2x2 atas R yang determinannya tidak nol. Dia merupakan grup terhadap operasi kali matriks ya. Itu ya, jadi mendeskripsikan grup. Mesti kita deskripsikan apa anggotanya dan apa operasinya gitu ya. Karena kalau kita berbicara grup mesti ada himpunan, ada operasi. Nah, kalau berbicara himpunan pasti kita harus mendeskripsikan apa anggotanya, syarat-syarat keanggotaan gitu ya. Nah, oke, berarti di sini pengaitannya adalah matriks dikaitkan dengan determinan matriks. Kita bisa menunjukkan bahwa ini adalah salah satu contoh dari homomorfisme. Kenapa? Kalau saya ambil dua matriks A dan B itu anggota GL2R, nah, kita bisa memeriksa apa hasil dari A kali B ya. Nah, A kali B kalau menurut definisi sama dengan determinan dari AB, betul? Ya. Kemudian kita bisa menggunakan sifat determinan. Sifat determinan apa? Waktu kuliah di algebra linear elementer. Determinan dari A kali B adalah determinan A kali determinan B sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Ya, ini sifat yang sudah kita kenali. Berarti ini akan sama dengan FA kalikan FB. Jadi di sini perkalian di real, gitu. Di sini perkalian di matriks, gitu ya. Nah itu beda. Nah kalau saya berlaku begini berarti dia merupakan homomorfisme grup.
Homomorisme dari GL2R ke R bintang. Ya. Contoh yang kedua, ketiga, sorry. Apa? Pi ya kan sebenarnya. Pi dari R bintang ke R bintang. Nah, unsurnya X dipetakan ke harga mutlak X ya. Nah, ini kalau kita mau buktikan dia homomorfisnya juga kita lihat. Ini kebetulan domain dan kodominnya sama, ya, sama-sama grup beroperasi kali. Nah, jadi kalau kita ambil misalnya X dan Y itu anggota R bintang, kita periksa Pi dari X, Y, ya. Itu berarti menurut definisi harga mutlak dari X, Y. Masih ingat? Nah, sifat dari harga mutlak. Ya, baik Anda kenal harga mutlak terakhir di kalkulus ya. Ya, kalau nggak kenal harga mutlak nggak bisa mendeskripsikan limit, ya kan? Karena limitnya menggunakan harga mutlak ya. Nah, ingat sifat dari harga mutlak dari hasil kali dua bilangan adalah hasil kali harga mutlak masing-masing ya. Berarti ini akan sama dengan harga mutlak X, harga mutlak Y itu sama dengan X, Y, Y. Nah, berarti ini juga merupakan homomorfis. Baik, kita berarti pada contoh dulu. Kita lanjutkan dengan himpunan khusus yang berkaitan dengan homomorfisme, yaitu yang disebut kernel ya. Nah, kernel kalau orang ITB suka menerjemahkannya inti. Nanti kalau Anda baca buku terbitan orang ITB dengan sebenarnya inti ya. Kernel itu adalah unsur di domain yang dipetakan ke identitasnya di garis ya. Jadi kalau kita punya ilustrasi begini ya, ini domain, ini kodomain, berarti ini G, ini G garis ya. Nah, di sini kita punya identitas dari G garis ya. Nah, semua unsur yang dipetakan ke sini, nah, ya, inilah kita sebut himpunannya adalah himpunan kernel. Ya. Ini kita sebut kernel ya. Kernel ya. Jadi kernel P definisinya adalah semua unsur di domain, jadi X anggota Y, sedemikian hingga P X sama dengan identitasnya di ya. Jadi gampangnya ya, unsur di domain yang dipetakan ke identitas. Nah, kita coba lihat ini ya. Yang pertama. Jadi di sini nanti kalau kita mau mengidentifikasi kernelnya F ya, berarti kernel F itu adalah matriks A anggota GL2R demikian hingga determinan A ya. Jadi kita tulis dari Pi A ya. Pi A Pi A F ya. F berarti Pi F A sama dengan di sini identitas apa? 1. Berarti sama dengan 1, betul? Nah, berarti ini adalah A anggota GL2R ya, dimana determinan A sama dengan 1. Nah, kumpulan matrik determinan 1 namanya apa? Ada namanya. Kumpulannya apa? SL. Kita sudah berbicara itu di depan ya. Ini berarti namanya SL2. Nah, makanya kernel dari ini adalah SL2. Makanya itu kernelnya adalah SL2 ya. Kalau di buku contoh itu nggak dideskripsikan dengan operate ya. Itu tugas kita membaca, dia kan langsung kernelnya ini gitu ya. Ini homomorfisme gitu ya. Nah, kita kalau sedang belajar harus mendescribe ya, menerjemahkan itu, tidak hanya menerjemahkan cara translate ya. Nah, tapi uraian dia paham. Nah, yang kedua ini ya. Ini ya. Bagaimana kita mendeskripsikan kernelnya? Di sini kita lihat kernel P adalah X anggota R bintang, di mana sini P X harus sama dengan ini 1. Nah,
Berarti di sini X anggota R bintang sedemikian dengan harga mutlak X sama dengan 1. Nah, bilangan mana yang harga mutlak 1? 1 dan X. Ya, makanya di sini isinya cuma X1. Cara memverifikasikan. Jadi pokoknya kita cari unsur di domain yang dipetakan ke identitas. Baik. Nah, nanti karena homomorfisme itu juga merupakan pemetaan, berarti nanti sifat-sifat pemetaan bisa kita bawa ke sini, gitu ya. Apa saja yang Anda kenali dengan sifat-sifat pemetaan? Misalnya satu-satu, pada, ya toh? Terus nanti ada sifat kaitannya dengan image ya. Nanti pada jika image-nya sama dengan kodomain, betul ya? Nah, dan seterusnya. Cuma kalau kita berbicara dengan homomorfisme, kita beri nama khusus. Kalau hanya pemetaan satu-satu, biasanya kita beri nama apa? Injektif. Kalau pada surjektif. Kalau satu-satu dan pada injektif. Kemarin dulu kita kasih materi ya. Di kampus juga ada nama juga ya, fungsi ya. Nah, tapi khusus kalau berbicara di homomorfisme, namanya menarik ya. Kalau satu-satu, homomorfisme satu namanya apa? Berarti dulu ngocok. Monomorfisme. Mono itu kan satu ya. Nah, stereo juga. Nah, jadi secara mono. Jadi makanya kalau satu-satu monomorfisme. Nah, monomorfisme. Kalau pada umum bersifat pada namanya epimorfisme. Bukan epi ya, memang epi ya. Nanti dikira karena nggak bisa ngomong epi ya. Epimorfisme. Nah, kalau satu-satu dan pada itulah disebut dengan isomorfisme. Nanti pekan depan kita akan berbicara khusus tentang isomorfisme ya. Nah, jadi sini namanya ada khusus berkaitan dengan homomorfisme ya. Ada monomorfisme. Baik, jadi ada monomorfisme, epimorfisme, isomorfisme. Ya. Itu pengetahuan. Jadi kalau ada baca, tak bingung itu kok ada namanya monomorfisme, epimorfisme. Ya. Nah, nanti ada sifat-sifat yang khusus yang bisa kita kembangkan berdasarkan sifat-sifat dasarnya ini definisi. Di sini kan sifat berdasarkan definisi kan hanya preserve operation ya. Ternyata nanti preserve-nya banyak ya. Nah, Anda lihat di teorema 10.1 ya. 10.1. Nah, itulah sifat-sifat dasarnya ya, teorema. Nah, yang pertama homomorfisme itu preserve identitas ya. Berarti mengawetkan identitas. Itu artinya apa? Kalau misalnya bahasanya carry ya, membawa identitas ke identitas ya. Artinya memetakan identitas ke identitas. Itu namanya kalau saya menyebutnya preserve identity ya, mengawetkan identitas. Berarti peta dari identitas adalah identitas. Jadi sifat pertama dari yang kita lihat. Jadi kalau definisi kan hanya preserve operation. Jadi nanti preserve-nya bisa kita kembangkan apa saja gitu ya. Nah, itu namanya teorema. Tapi kalau ini homomorfisme group, nah, sifat yang pertama adalah preserve identity ya. Itu artinya apa? P dari identitasnya G adalah identitasnya G garis. Ya, itu maksudnya sifat pertama itu. Jadi, bahwa pemetaan itu akan membawa identitas ke identitas. Bahasa di sana begitu mengatakan ya. Ini bagaimana membuktikannya? Kita lihat ini, kita periksa ya. P dari E, salah kamar. PEG. Nah, sekarang ini lihat. Identitas itu bisa kita tulis sebagai identitas kali identitas loh ya. Nah, ini berarti sama dengan P dari identitas G dikalikan identitas G. Ya. Ini hanya mengganti ini dengan ini.
Nah, karena ini homomorfisme, berarti ini akan sama dengan Pi E G I E. Nah, ini saya akan. Sekarang perhatikan yang ini. Ini adalah unsur di G garis, gitu ya, kayak tadi. Nah, ini kan bisa saya tulis sebagai ini dikalikan identitasnya di garis, gitu ya. Berarti ini akan sama dengan E G garis saya kalikan dengan Pi E, gitu ya. Nah, ini saya kalikan. Ini sama dengan ini kan. Nah, sekarang kita lihat ini perkalian. Terus kita punya unsur yang sama. Nah, ini sama dengan ini kan? Iya. Berlaku hukum apa? Cancel, penghapus. Nah, jadi kalau dihapus yang sama itu berarti kita punya E G garis sama dengan Pi E G. Bisa saja. Itu menggunakan hukum konservasi. Nah, oke, mungkin saya tambahkan satu sifat di situ di buku nggak tertulis. Ini kan preserve identity. Nah, yang kedua sebenarnya juga preserve inverse. Ya. Nah, itu di buku nggak ditulis ya. Ya, dapat ngerti aja ya. Nah, preserve inverse itu bagaimana maksudnya? Diinverskan dulu baru dipetakan. Sama saja dengan kalau dipetakan dulu baru diinverse. Ya. Jadi sifat yang kedua yang juga bisa masukkan nomor 1 aja, ini nomor 1A, ini nomor 1B ya. Ini 1A, ini 1B. 1B nanti berarti Pi X inverse sama dengan Pi X tapi itu saya ya. Itu setiap X ya. Berarti ini saya mengatakan preserve inverse ya. Mau diinverskan dulu baru dipetakan. Itu hasilnya sama dengan kalau dipetakan dulu baru diinverskan. Nah, itu berarti preserve inverse. Sekarang kita bagaimana ya, menunjukkan ini ya. Sekarang kita lihat ini Pi X dikalikan X inverse ya. Ini kalau kita bawa ke kiri ini sama aja dengan Pi dari identitas ya. Ini akan sama dengan identitas ya, tadi ya, menurut step pertama. Kita belok ke kanan dulu. Nah, ini cara mengerjakan ya. Ke kanan ini karena ini homomorfisme berarti Px ya. Nah, sekarang agar nanti ada unsur yang sama, ini identitas bisa kita tulis sebagai Px dikalikan Px inverse, betul ya? Y dikalikan Y inverse, betul ya? Berarti ini akan saya tulis sebagai Px saya kalikan Px inverse, gitu ya? Nah, ini kan Y kalikan Y inverse. Nah, sekarang kita gunakan cancellation ini. Nah, ini sama tadi ini. Berarti kalau digunakan hukum konselasi, Px inverse sama dengan P inverse, gitu ya? Dari sini, nah makanya yang kedua ini adalah homomorfisme itu preserve inverse ya. Jadi dia akan mengawetkan inverse. Jadi kalau kita baca yang kiri itu berarti dipetakan dulu baru di inverse, kalau yang kanan di inverse dulu baru dipetakan ya.
berikutnya nomor 2 di sana adalah Pi dari G pangkat N itu sama dengan Pi G pangkat N. Ini juga disebut preserve eksponen atau preserve perpangkatan ya, mengawetkan perpangkatan. Mau dipangkatkan dulu baru dipetakan, gitu. Berarti itu sama saja dengan dipetakan dulu baru dipangkatkan. Artinya preserve eksponen ya, preserve berpotensi. Itu Pi G kalau G-nya itu adalah kalau G ya G pangkat N kedua, kalau kita punya G unsur di G, kita punya Pi G pangkat N sama dengan Pi G pangkat N untuk semua N di ya. Nah itu artinya pangkatnya apapun yang boleh positif, boleh negatif. Tapi kalau kita kembali ke definisi pangkat ya, pangkat bulat di integral eksponen pangkat bulat itu kalau kita mendefinisikan kan ini sendiri ya, pangkat positif artinya apa, pangkat nol artinya apa, pangkat negatif apa. Nah berarti di nanti kita kalau membuktikan juga kita pilih menjadi 3 itu ya, sesuai dengan definisinya. Nah biar nanti apa lah. Nah kalau pangkatnya positif, nah, arti G pangkat N itu kan G operasi G sebanyak N. Nah, kalau kita terapkan negatif kan nggak bisa dong, masa sebanyak negatif gitu ya. Pangkat N5 sebanyak N5 itu kan nggak ada ya. Nah jadi kalau positif, jadi kalau N-nya ini kita kasus untuk N-nya positif ya. Kalau N-nya positif, kita terjemahkan nanti Pi G pangkat N. Itu artinya di sini kan Pi dari G dioperasikan dengan G dioperasikan dengan G seterusnya. Ya. Ini sebanyak N faktor ya. Ya. Nah, karena ini homomorfisma berarti akan sama dengan Pi G dan seterusnya Pi G. Ini juga sebanyak N faktor betul. Nah, ini juga sebanyak N. Berarti kalau menurut definisi perpangkatan ini juga merupakan Pi G pangkat. Sekarang kalau N-nya 0 gitu ya, N sama dengan 0 berarti Pi G pangkat N berarti sama saja dengan Pi G pangkat 0. Apa arti Pi G pangkat 0? G pangkat 0 artinya identitas G loh ini ya. Berarti Pi ini adalah identitasnya G. Nah, kemudian peta dari identitas juga identitas. Jadi ini sama dengan identitas binaris. Berarti kan sama aja dengan unsur Pi G tapi dipangkatkan 0 juga loh. Berarti sama aja dengan Pi G pangkat N. Jadi untuk N sama dengan 0 oke. Nah sekarang kalau N-nya nih di N negatif. Kalau N negatif, saya misalkan T itu sama dengan negatifnya N, ya. Berarti T itu bilangan positif, ya. Atau dengan kata lain di sini negatif T sama dengan N sama aja ya. Berarti kemudian T-nya adalah bilangan positif, ya. Nah, berarti di sini Pi G pangkat N sama artinya dengan Pi G pangkat negatif T dengan T bilangan positif. Apa arti pangkat negatif T kalau T nya bilangan positif?
pangkat negatif 5. Itu artinya apa? Ya, itu sabar, tapi kalau jangan kalau di grup seperti itu artinya apa? Inverse, ya. Berarti pangkat min 5 itu sebenarnya kan inverse dikalikan inverse kalikan inverse sebanyak 5, betul ya? Nah, jadi kalau pangkat min t nya kan dalam positif. Berarti ini artinya adalah pi dari g inverse ya. Dan seterusnya g inverse sebanyak t, betul ya? Nah, ini ada t faktor. Nah, karena ini homomorfisme, berarti sama dengan pi g inverse t g inverse. Nah, sebanyak juga t faktor, betul? T faktor. Nah, kemudian tadi kita sudah membuktikan, ya, pi g inverse sama dengan pi g inverse, betul ya? Nah, berarti di sini akan sama dengan pi g inverse di luar, ya. Sama dikalikan lagi pi g inverse di luar dan seterusnya pi g inverse di luar. Ini sebanyak t faktor. Sudah, belum? Nah, sekarang berarti ini artinya apa? Pi g inverse tapi pangkat t. Berarti ini sangat sama aja dengan apa? Pi g pangkat min t. Ya. Berarti sama aja dengan pi g pangkat n. Nah, berarti pi g pangkat n juga sama dengan pi g n di luar untuk n negatif, ya. Cara membuktikan pangkat negatif harus melalui negatif, ya. Karena arti pangkat itu paling bisa diartikan dengan alamiah kalau pangkatnya positif, betul ya. Nah, kalau negatif harus melalui bilangan positif t seperti ini. Karena kita pangkat negatif t, kalau t-nya positif punya arti, gitu ya. Baik. Nah, dari sifat nomor 2 akhirnya bisa diturunkan sifat nomor 3 dikaitkan dengan order, ya. Masih ingat order itu apa? Order unsur misalnya order X sama dengan N artinya apa? Misalnya order X sama dengan N artinya apa? Kurang satu saja itu, ya. Terus N itu harus merupakan bilangan bulat positif terkecil, ya. Kalau hanya pangkat belum tentu order, ya. Karena kalau pangkat 2 itu identitas, nanti pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8 itu juga identitas, toh. Nah, artinya pangkat dari pelipatannya, ya. Pangkat dari pelipatan order juga tetap identitas, ya. Nah, itu kemarin sudah kita diskusikan. Nah, di sifat nomor 2 itu mengatakan bahwa order dari peta, ya, akan membagi order dari unsur, ya. Jadi peta dari G, ordernya akan membagi order dari G, ya. Nah, itu kita bisa menggunakan ini. Nah, bagaimana kita membuktikan itu? Nah, lihat pi g dipangkatkan n. Kita misalkan dulu n itu adalah, misalkan n itu adalah order dari G, ya. Berarti kalau kita misalkan n itu order dari G, berarti n itu adalah bilangan asli terkecil dan berlaku G pangkat n sama dengan identitas, so, ya. Nah, sekarang coba lihat pi G kalau kita pangkatkan n akan sama dengan misalkan sifat nomor 2 pi G pangkat n di dalam, ya. Nah, berarti
Berarti G pangkat N sama dengan identitas, ya. Berarti kan G di pangkat ordernya identitas. Jadi akan sama dengan identitasnya. Nah, sekarang suatu unsur dipangkatkan tertentu sama dengan identitas. Masih ingat sifat ini? Kalau A pangkat K sama dengan identitas, maka K akan membagi order A membagi K. Betul ya? Ingat tadi order itu adalah bilangan asli terkecil. Berarti nanti kelipatan dari order itu akan menyebabkan sama dengan identitas. Berarti ini harus kelipatan dari order, ya. Sifat ini. Nah, ini kita pakai sifat ini. P pangkat N sama dengan identitas. Berarti order PG pasti membagi N. Ya? Dari sini berarti order dari PG akan membagi, karena N tadi adalah ordernya P. Jadi PG ordernya akan membagi ordernya. Ya. Sifat ini ya, dulu sudah pernah loh ini ya, sifat ini. Kalau di depan kita lupa di kepala lagi ya. Tidak dipublikasi dulu ya. Itu konsekuensi tadi karena order itu adalah bilangan asli terkecil ya. Makanya kalau ada suatu bilangan lagi, bulan lagi, kalau dipakai memangkatkan sama dengan identitas berarti harus kelipatan order gitu ya. Nah, kemudian jika diteruskan bahwa dampaknya adalah order ini sudah berarti order PG membagi order G, dan kalau grupnya hingga, nah order PG kecil juga membagi order PG besar ya. PG besar itu berarti peta dari G ya. PG besar sama dengan image ya, image. Semua atau peta dari semua domain itu image ya. Bagaimana melihat itu? Ya, kita pakai apa? Sifat bahwa order unsur itu membagi order grup ya. Nah, jadi nanti PG itu bisa ditunjukkan image ya. Image sebagai subgroup dari G garis ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, itu PG tepatnya. Ini kita punya tadi pemetaan dari G ke G garis. Ya. Nah, berarti PG garis PG itu ini dipetakan semua ini. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan P, disebut dengan ini adalah P atau sering juga disebut dengan image. Sama ya, image. Peta dulunya itu image, image atau peta sebetulnya dengan peta ya, image. Nah, nanti bisa diklaim bahwa image ini adalah subgroup dari G garis. Nanti ditunjukkan bahwa image P itu adalah subgroup dari G garis. Nanti bisa ditunjukkan juga bahwa kernel itu nanti subgroup dari domain ya. Jadi yang bicara kernel nanti mungkin ada seperti itu ya, kernel ya. Oh ya, itu ada nomor 4 kernel ya. Jadi kalau kernel subgroupnya G, kalau image subgroupnya G garis ya. Nah, berarti ini jadi merupakan grup, karena grup nanti ordernya. Nah, kita lihat bahwa P G kecil itu pasti berada di P G besar, betul? Ya. Berarti di sini kita pakai sifat dulu, order unsur pasti membagi order grup. Ini kan unsur di sini, berarti order ini pasti membagi order. Ya. Kalau sudah ada tertulis sifatnya, ini pada dari Malaka kalau sudah ya. Order unsur bagi order grup ya. Akibat dari Malaka. Nah,
Kalau untuk membuktikan kernel itu adalah subgroup dari D, kita bisa menggunakan subgroup test. Ya. Kita punya dua macam subgroup test, apa saja itu? One step test dan satu lagi itu step test. Ya. Jadi satu langkah atau dua langkah. Ya. Keempat adalah kernel P itu adalah subgroup dari ya. Kalau dua-duanya bisa, saya lebih suka memilih yang satu langkah ya, karena lebih simpel mengurangi. Oke. Tapi untuk melihat itu kita perlu memeriksa apakah dia subset ya. Nah, ini tidak. Pertama, apakah subset ini ya, karena itu subset dari G, tanya pertama ya. Ya bangga. Ya kenapa? Ya dari definisi ya kan, kernel itu adalah anggota G yang begitu ya, berarti pasti anggota G dong. Nah ini alasannya dari definisi ya. Jadi alasan itu bisa kita ambil dari definisi ya kan itu. Jadi kernel adalah X anggota G sedemikian kan ya. Oke, yang kedua apakah tidak kosong? Tidak kosong kan? Kenapa? Ingat tadi bahwa P dari EG sama dengan EG garis tuh. Berarti identitas kan dipetakan ke identitas. Berarti identitas yang kita gunakan itu ya. Kan berarti semua sudah. Jadi sini kan EG itu anggota kernel. Nah dengan demikian kernel P tidak. Oke, kalau sudah dua ini berarti langsung kita gunakan yang satu step. Kalau satu step berarti ambil dua unsur di kernel, tunjukkan unsur dikalikan inverse unsur dan satu lagi yang bukan kernel ya. Jadi misalkan kita punya X dan Y anggota kernel P sekarang ya. Sampai sekarang ya. Nah, yang akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan X, Y inverse masuk di kernel ya. Nah kalau one step test itu yang kita tunjukkan. Kalau two step test sendiri X, Y ditunjukkan masuk, X inverse masuk gitu ya. Kalau two step test, kalau one step test langsung. Nah sekarang kita manfaatkan ini. Kalau kita mengambil X dan Y itu di kernel, apa artinya ini? Berarti Px sama dengan identitas, Py juga identitas. Karena X dan Y itu anggota kernel P, maka Px sama dengan identitas dan Py juga identitas. Nah sekarang bagaimana menunjukkan X, Y inverse anggota kernel? Bagaimana menunjukkan X, Y inverse anggota kernel? Bagaimana berarti tujuan akhirnya itu nanti itu kan teknisnya gitu ya. Nah, apa yang harus kita tunjukkan agar kita bisa menyimpulkan X, Y inverse itu masuk di kernel? Deskripsinya sesuai dengan syarat keanggotaannya kernel. Apa syarat jadi anggota kernel? Nah, kalau dia dipetakan ke identitas, berarti harus tunjukkan P, X, Y inverse sama dengan identitas. Tuh, kita harus punya bayangan gitu ya. Nah, kalau kita nggak punya itu, nanti langkah kita ngawur, betul ya. Nah, berarti kita harus menuju satu titik tertentu ya. Bahwa tujuan kita adalah P, X, Y inverse harus sama dengan identitas. Nah, itu. Jadi kalau kita mau membuktikan itu mesti punya itu ya, klaim gitu ya. Nah, berarti menunjukkan ini sama halnya menunjukkan P, X, Y inverse sama dengan identitas. Yang kita hitung saja gitu ya. Nah, kita hitung sekarang. Makanya kalau kita memulai itu kan
sesuai dengan tujuannya, mulai dari mana gitu ya, karena tujuannya. Kenapa kok kita nih? Karena tujuan kita mau menunjukkan sama dengan identitas ya. Jadi kita hitung aja P X Y inverse sama dengan P X Y inverse. Ini karena P-nya homomorfisme. Kemudian P dari Y inverse sama dengan P Y inverse kan ya. Bisa sama dengan P X P Y inverse kan. Terus kita kembali ke sini ya. P X-nya apa? Identitas. P Y-nya juga identitas. Berarti ini sama G garis tapi identitas. Ini identitas, ini juga identitas. Hasilnya juga identitas. Nah, peta dari X Y inverse sama dengan identitas. Kesimpulannya X Y inverse anggota kernel dulu ya. Nah, dari sini jadi X Y inverse anggota kernel. Nah, kita mengambil dua unsur di kernel, ternyata X Y inverse juga anggota kernel. Nah, berdasarkan one step test ini ya, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa kernel adalah subgroup dari kernel. Nanti catatan, ini tidak hanya sekedar subgroup, nanti juga bisa ditunjukkan ini berupa subgroup normal. Ya. Tinggal satu langkah lagi menunjukkan kenormalan. Ya. Nanti akan kita pakai pada kuliah akhir sebelum ujian ya. Kan kita bisa kuliah lagi. Ya, nanti pekan depan itu isomorfisme, pekan depannya lagi itu teori isomorfisme. Itu ada sebenarnya teorema fundamental. Nanti kita akan bicarakan the first, the second, and the third theorem. Nah, itu nanti kita akan memerlukan syarat bahwa kernel itu sebagai subgroup normal. Ya, nanti kita ulang lagi bisa. Ya, sudah catatan biar ada siap-siap. Cari gimana sih menunjukkan normalnya kernel itu ya. Itu sifat nomor 4 ya. Nah, sifat nomor 5, karena kita sudah punya sifat nomor 4 karena itu subgroup, berarti kita bisa berbicara koset yang dibuat oleh kernel ya. Nah, berarti kalau kita punya subgroup, kita punya koset. Nah, di sini sifat nomor 5 itu mau mencari kriteria kapan koset dari kernel itu sama ya. Nah, A kernel sama dengan B kernel ya kan. Berarti koset kiri kernel terhadap A ya sama dengan kernel terhadap B ya. Nah, ini berarti kriteria koset dari yang dipakai oleh kernel itu sama. Kita kemarin kan punya kriteria umum gitu, yaitu misalnya AH sama dengan BH. Itu apa syaratnya ya. Nah, itu ya, itu nanti akan kita pakai karena dalam pembuktian ini ya. Nah, itu recall, kalau itu lupa nanti membuktikan ini macet karena kemarin syarat umum dan sekarang kita nanti mau dipakai syarat khusus pada kernel. Nah, ingatkan kembali, coba dibuka kembali ya. Nah, kapan jadi ya A sama dengan B. Nah, jika apa? Itu kan kesamaan itu. Nah, kriteria itu sifat. Ini kan sama dengan mengatakan A berada di A. Ya. Jika lagi apa? B anggota A. Jika apa lagi apa? B inverse A anggota A. Jika A inverse B ya, masih ingat ini? Jadi ini namanya kriteria dua koset sama, loh ya. Ini kan kriteria. Jadi kalau kita mengidentifikasi ini, boleh kita identifikasi ini atau ini gitu ya. Ini namanya ekivalen. Ya. Ini rangkuman dari yang sudah kita bicarakan sekian banyak itu ya. Nah, ini maksud berbicara sifat-sifat koset. Ini kan berbicara koset secara umum. Nah, sekarang
di sini kosetnya kita beri khusus kernel. Berarti kita nanti akan menggunakan sifat umum ini untuk membuktikan. Ya. Jadi kalau kita terapkan di sana, ya, coba kalau kita punya pi sama dengan pi gitu ya. Saya mau buat jika-jika aja pembuktian. Kalau bisa langsung jika-jika kan seperti ya. Kalau di buku kan salah-salah. Nah itu sebenarnya sama aja ya. Nah kalau kita bisa buktikan jika-jika terus efisien ya. Coba ini kan jika dengan jika apa? Pi A inverse Pi B sama dengan ini kan. Betul kan? Ya. Siapa di sini masih bingung? Nanti dikalikan inverse saja ya. Pi A inverse. Nah ini kan sama artinya dengan Pi A inverse di dalam. Berarti tetap ekuivalen dengan mengatakan Pi A inverse Pi B. Ya, oke. Berarti ini ke sana, ini ke sini tetap berlaku juga, toh? Nah itu namanya jika bolak-balik. Artinya kalau dari sini diperoleh ini, dari ini diperoleh sana itu namanya jika. Ya. Nah ini kan jika dananya jika apa? Pi A inverse B sama dengan E. Ini ke sana, ini ke sini menggunakan sifat atau definisi dari homomorfisme. Nah, sekarang ini artinya apa? Pi A inverse B sama dengan identitas. Jika A inverse B, nah kita ini ke sini artinya ini ke sana gitu. Nah, sudah. Ini sesuai dengan kriteria ini. A inverse B anggota A. Berarti A sama dengan B. Jadi jika A kernel B sama dengan B cara menggunakan sifat ya. Ini sifat yang saya tulis merah itu recalling ya, dari sifat-sifat koset yang sudah kita bicarakan pada saat bicarakan. Jadi ini menjadi kriteria khusus untuk syarat cukup dan perlu koset kiri ya, tapi yang oleh kernel ya. Berarti kalau kita punya dua unsur itu petanya sama gitu ya, berarti sebagai koset terhadap kernel nanti sama gitu ya. Berarti kita pakai sifat-sifat ini di belakang ya. Nah, sifat ke-6 itu mau mengidentifikasi koset berdasarkan prapeta ya. Pi pangkat min 1 itu jangan dibaca pi inverse ya, tapi itu namanya prapeta atau prapeta ya. Nah prapeta itu berarti diketahui unsur dikodumlin, kita mau mencari unsur yang dipetakan ke sana. Sama dengan kernel itu sebenarnya prapeta dari identitas. So, kernel. Jadi kalau kita berbicara kernel tadi, ya ini identitas. Nah ini semuanya dipetakan ke sana. Nah ini kernel. Itu sebenarnya adalah prapeta dari identitas. Ya. Nah, jadi ini kalau diganti sembarang, ini namanya prapetanya. Prapeta itu berarti apa? Unsur di domain yang dipetakan di sini, itu definisinya. Itu jadi prapeta itu sebenarnya generalisasi. Kenapa saya kasih warning jangan dibaca dengan inverse? Karena kalau kita punya sembarang pemetaan belum tentu ada inverse-nya.
Baru ada inverse-nya kalau sudah bijektif ya. Ingat waktu berbicara pemetaan ya. Kalau bijektif baru punya inverse. Jadi secara umum ini juga jalannya adalah perapetan ya. Untuk definisinya itu ya, perapetan. Nah, sifat nomor 6 itu mau mengatakan kalau PG itu sama dengan G garis, PG sama dengan G maka ya itu prapeta dari G aksen, prapeta dari G aksen yaitu adalah anggota X anggota domain, X anggota G, sedemikian hingga Px sama dengan G ya. Jadi itu adalah anggota domain yang dipetakan ke G aksen ya. Nah, ternyata ini nanti menurut teorema ini definisi ya di sini ya. Ternyata ini nanti sama dengan itu, yaitu kosetnya G. Nah, gitu ya. Jadi nanti akan kita tunjukkan ini sama dengan ini gitu ya. Nah, prapeta sama dengan koset ya. Dengan memanfaatkan. Nah, sekarang bagaimana menunjukkan ini sama dengan itu? Kita bisa pakai sifat nomor 5 ya. Jadi di situ nanti kita akan menunjukkan bahwa PG sama dengan G. Nah, sifat nomor 5 tadi menunjukkan kan salah satu dari itu ya, salah satu dari ekivalen ya. Nanti bisa kita manfaatkan. Jadi sebenarnya menunjukkan nomor 6 itu hampir sama dengan menunjukkan nomor 5. Di sini kan kesamaan himpunan ya. Nah, kesamaan himpunan itu kalau kita buktikan dari ambil unsur di sini, ambil unsur di sini. Tapi kan kita baca sekali jika dan jika. Kalau unsur di sini, jika unsur di sini, paham ya? Jadi kalau kita biasanya kan satu-satu, tapi kan bisa juga di sini membuktikan ini X anggota P prapeta dari ini jika dan jika X anggota G kernel, betul ya? Gitu ya. Ini berarti menunjukkan kesamaan himpunan ini sama dengan menunjukkan ini ya, betul ya? Paham ya? Nah, ini efisiensi daripada satu arah, buktikan. Kalau kita bisa buktikan ini lebih efisien ya. Coba lihat ini. Ini kan X anggota kernel. Itu kan sama dengan menunjukkan apa? Ya. Nah, berarti sama artinya dengan menunjukkan X kernel sama dengan G kernel. Jadi kosennya itu pakai strateginya di situ ya, bisa merangkai-rangkai dengan pengetahuan langsung. Nah, nanti menunjukkan itu dengan menggunakan ini. Oke, kita mulai. Dia akan makanya tidak saya hapus nih. Oke ya. Jadi belajar matematika itu berantai ya. Kalau yang di depan lupa, di belakangnya ya sama nggak iso. Jadi ada kemungkinan orang tidak bisa di bagian berikutnya itu karena lupa yang bagian depan ya, belajar matematika. Nah, sekarang coba lihat ini ya. X anggota P prapeta dari ini ya. Jika sesuai dengan definisi berarti apa? Kalau X anggota ini berarti P X sama dengan G. Nah, itu artinya kan. Nah, padahal kita punya apa? G aksen sama dengan PG. Padahal ini sama dengan menurut sifat nomor 5 ya. Kalau saya punya Px sama dengan Pg jika X kernel sama dengan X ke G kernel, betul ya? Terus menurut ini berarti X anggota jika X
selesai. Ya. X anggota di sini jika X di sini. Berarti kesimpulan kita P ini D garis P aksen sama dengan D yang nah, ya saya tunjukkan. Ini jika dan jika di sini karena definisi, betul ya? Definisi praketan. Di sini diketahui, betul? Ketahui, ya. Ini dari sifat nomor 5. Saya beri keterangan biar enak. Nah, terus ini berdasarkan ini ya, ekivalensi kesamaan kosen, gitu. Dari kesamaan kosen, ya. Jadi kalau Anda tahu reasoningnya ini berarti nulisnya penuh dengan kesadaran. Tapi ada orang nulis saja, tanya, ini kenapa? Gak tahu. Yang penting nulis saja gitu ya, ada yang seperti itu. Nah itu berarti menulis tanpa kesadaran. Tapi kalau ditanya masing-masing ini kita tahu reasoningnya, betul-betul, nah memang kita menulis dengan kesadaran. Ini jika berarti artinya saya subjek gitu ya kalau kita ya. Ini kalau kita baca implikasi ke sana, ini subjek sana, gitu. Kalau dibaca ke sana, berarti ini subjek ini gitu kan ya. Jadi membuktikan kesamaan lingkungan kalau langsung jika itu enak, lebih efisien ya. Nah, di sifat yang ada di teorema 210 itu banyak yang rutin ya. Rutin ternyata langsung menggunakan sifat rutinitas itu ya, menunjukkan subgroup itu rutin, menunjukkan siklik rutin, tabel rutin itu ya. Nah makanya itu nanti banyak yang saya gunakan sebagai tugas. Dan itu tugasnya. Nah, dari 10 sifat 10.2 saya angkat sebagai tugas itu 5 ya. Yaitu yang siklik, apel, normal, kemudian yang 8 dan 9. Nah, yang lainnya hampir sama. Jadi nanti silakan dipelajari lebih jauh. Kalau ada kesulitan bisa kecuali yang tugas ya, di luar tugas. Kalau yang tugas harus ada kerjakan coba dulu ya. Karena itu saya lewat ya, kalau saya lewat ya. Selama belum lewat, nah, sampai deadline nanti baru ditanyakan setelah deadline. Tapi kalau yang di luar tugas boleh ya. Nah, itu silakan ditanyakan di forum diskusi gitu ya. Karena saya melihatnya itu rutin-rutin langsung gunakan teorema ya rutin nggak berpikir. Tapi kalau beda dengan sifat 10.1 itu penuh dengan kreativitas karena cari cara-cara. Kalau ini kebanyakan rutin ya, mungkin satu rutin menunjukkan siklik di bel normal ya. Jadi kalau sudah mengintip tahu itu biasanya sampaikan 5 dari 5 ya. Oke. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Ini akibat itu sudah ada ya. Jadi kernel tadi sebagai normal subgroup sudah muncul di folder ya. Nanti akan kita pakai di akhir ya. Jadi bagian berikutnya the first theorem itu nanti menjadi kuliah kita di pekan ke-15 ya. The first isomorphism theorem. Nanti ada the second, the third ya. Nanti untuk pekan depan kita masuk ke isomorfisme dulu kan seperti karena urutannya lebih bagus ngomong-ngomong dulu baru isomorfisme ya. Karena isomorfisme itu merupakan kasus khusus dari homomorfisme. Berarti nanti sebenarnya sifat-sifatnya ya kita bisa pakai sifat homomorfisme lebih gitu ya, isomorfisme lebih detail ya. Karena pada saat isomorfisme adalah homomorfisme yang satu-satu kan ya. Jadi kita akan coba diskusi tentang isomorfisme untuk pekan depan. Jadi Anda bisa recall lagi bagian depan kita
Tapi nanti pendekatannya definisi isomorfisme melalui homomorfisme, ya, bukan langsung. Belum ngomong saja satu-satu pada isomorfisme. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, ada 7 menit lagi kuliah kita. Ternyata sudah tinggal 3 pekan. Setelah itu libur lagi. Tapi sebelum libur Anda harus menyiapkan terus tugasnya. Sudah kurang dari 3 pekan ya. Ke 13 ada pada 14. Ternyata 1 semester sangat cepat ya. Saya baru kemarin mulai pertemuan pertama, sekarang sudah pertemuan kedua. Kuliahnya tinggal 2 pekan lagi, nah pekan terakhir puas. Baik, silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Nah, tidak ada pertanyaan itu artinya apa? Cukup jelaskan atau jelas? Ya, mudah-mudahan dengan husnudon gitu ya. Nah, tidak bertanya itu artinya jelas apa yang didiskusikan gitu ya. Karena tidak bertanya bisa jelas, bisa jelas. Orang yang nggak ngerti apa-apa sama sekali juga nggak bertanya kan? Karena mau tanya apa nggak ngerti sama sekali gitu ya. Takut salah ditanyakan ya. Biasanya orang yang bertanya itu yang di tengah-tengah antara jelas dan tidak ya. Di gray skillnya ya, gray area abu-abu. Kalau sudah putih betul atau hitam betul itu nggak perlu dipertanyakan. Kalau abu-abu itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan membaca itu ya, terutama teori 10.2 nanti karena sebagian separuh dari teori 10.2 itu jadikan tugas. Sekali belajar membuktikan. Walaupun sebenarnya petunjuknya juga ada di buku ya, petunjuknya sebagai sudah. Baik, semoga masih diberi kekuatan untuk menyelesaikan 3 pekan lagi. Kan sayang tinggal 3 pekan kok nanti tidak kuat ya. Berarti sudah usaha selama 13 pekan, nanti tinggal 3 pekan terus sakit gitu ya. Nah, makanya apalagi ini masa pancaroba mau masuk hujan walaupun telat. Jadi memang kemarin prediksi hujannya Desember ini oleh masa pancaroba ya. Ini juga sering-sering menimbulkan gangguan kesehatan ya. Nah, karena itu harus dijaga termasuk kebiasaan makan dan kebiasaan istirahat ya. Biasanya menjelang semester kan sering lembur ya, termasuk Pak Eri juga sering ya karena harus menyelesaikan tugas-tugasnya di akhir semester. Anda juga demikian di akhir semester banyak menyelesaikan tugas-tugas yang deadline-nya juga semuanya bebas kan. Oleh karena itu harus dibagi. Jangan tidak istirahat sama sekali ya. Barang 1 jam 2 jam mesti harus ada istirahat ya. Sampai non stop. Ya. Oke baik, kita insya Allah ketemu lagi Jumat pekan depan untuk berdiskusi tentang isomorfisme. Oke, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.